Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan keluarga kami secara bulanan, namun aku mengelola savings and sinking funds kami secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Before I start this video, I'd like to say thank you to all of you who had subscribed or liking this video or just commenting and watching. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-like, subscribe, dan juga komen di video aku dan udah ngeluangin waktu kalian untuk nonton videoku. Terima kasih banyak dan semoga kalian I just hope you got a pleasant weekend. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan. Dan sekarang kita akan ngelakuin hal yang menyenangkan buat aku tentunya, yaitu as you guys can see, I have my 100 envelope savings challenge binder. Jadi aku udah siapin binder aku untuk challenge 100 amplop dan di sini ada uang. Kalau nggak salah nominalnya 476.000 ya. Jadi ini sebetulnya uang yang udah sempat aku save up. So I previously had save up this amount of money before. Tapi terus aku pakai dan aku tulis di sini I owe you, artinya aku semacam berhutang ya dengan diriku sendiri. Dan waktu itu udah sempat dikembaliin sebagian, makanya sekarang tersisa 476.000. Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin aku mau recount and just making sure that I have the amount correct. Jadi aku mau cek dulu bahwa nominal yang ada di sini udah benar di 476.000. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau teman-teman bertanya-tanya ini uangnya dari mana, jadi aku kebetulan alhamdulillah dapat uang tambahan, jadi ada semacam bonus akhir tahun dan jadinya aku bisa alokasiin sebagian untuk isi kembali savings challenge aku yang sempat kepake kemarin. Okay, so that's a little bit of the background of where this money is coming from. So now let's count. Mari kita hitung berapa uangnya sebelum kita mulai ke stuffing di binder. Oke, dalam pecahan 50.000 ada 50, 100, 50, 200, 250.000. Lalu ada 20.000. Dalam pecahan 10 ribuan ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 160.000. Kemudian dalam pecahan 5.000 ada 5, 10, 15, 20.000. Dalam pecahan 2.000, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 22, 24.000. Dan Rp2.000. Oke, tepat di 476.000 yang akan kita stuffing ke savings challenge. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kedengeran di background banyak noise, if you heard a lot of noise on the background, itu karena tetangga aku lagi benerin pagar. Jadi mereka lagi ganti pagar mereka gitu ya, sebelum tahun baru mungkin. So apologize for any back sound that you might heard during this video. Oke, kita langsung aja. Jadi karena ada 476.000 dan aku mau balikin amplop-amplop yang udah sempat aku ambil gitu ya. Jadi ini di sini aku taruh biar teman-teman juga mungkin bisa lihat. I don't know if you can see it or not, but these are the numbers that I previously took out. Jadi ini nomor-nomor yang sebelumnya sempat aku ambil. Jadi ini aku mau pakai Sharpie pen aku karena itu yang bakal aku pakai untuk nandain di cover page-nya. Oke. Yang pertama untuk nominal 50.000. Belakang dulu. 97 dan 98.000 ini memang belum aku isi kemarin. Jadi ini mau aku isi 50, 60, 70, 80, 90.000, 95, 96, 97. Oke, mari kita hitung ulang. 50, 70, 80, 90, 95, 97.000 dan ini akan aku masukkan ke dalam
amplop dengan nomor 97.000. Oh ya, sebelumnya aku juga mau nyapa nih untuk teman-teman yang baru, karena aku udah lihat jumlah subscriber atau keluarga kecil online kita ini udah makin besar. Selamat datang untuk teman-teman. Semoga kalian suka dengan video-video dan konten yang aku buat di sini. Dan karena because our community is growing, karena teman online kita ini makin banyak, jadi mungkin aku mau sedikit background. Jadi challenge 100 amplop ini mau aku pakai untuk biaya atau nambah-nambah biaya liburan ke Jepang, which I don't know apakah itu akan di tahun depan or maybe the next year or even the next year, but we are saving up for a Japan trip. Hopefully ya bisa segera terwujud, tapi sambil kami ngumpulin uangnya, ini aku juga ngumpulin menggunakan media yang bikin lebih fun dengan menggunakan 100 envelope binder. Oke, ini tadi aku baru ngambil 90.000 ya. Jadi kayak gitu backgroundnya. Kalau ada teman-teman yang bertanya-tanya, untuk apa sih Kak ini alokasi 100 amplopnya? Jadi ini alokasinya untuk dana liburan pergi ke Jepang. Oke, let's count. 50, 60, 70, 80, 90, 92, 94, 96, 98.000. Ya, tapi ya jadi ini 98.000 juga aku masukin ke dalam pouch. Oh no, kayaknya agak ketebelan. Ya jadi aku udah beli buku ini atau binder ini udah beberapa bulan ya, dan so far dia cukup kuat. Jadi ketika aku masukin tebel gitu dia nggak pernah ada masalah. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada masalah terus sampai dengan challenge ini selesai aku pakai, aku lengkapin maksudnya. Jadi harapannya nanti ketika challenge ini selesai aku bisa pakai lagi untuk tabungan-tabungan atau savings challenge aku berikutnya. Oke, jadi nomor 97, 98 udah aku isi. Next itu untuk nomor 92 dan 91 itu ada di sini. Jadi aku mau langsung aja 1, 2, 3, 4 92.000 ya. Gimana nih kalau teman-teman nggak kerasa kita udah mau akhir tahun. Aku syuting video ini di tanggal 22 Desember, jadi it's very very close to the end of the year. Possibly you guys will see this video before the Christmas holiday. Jadi mungkin kalian akan nonton video ini sebelum tanggal 25 atau mungkin di tanggal 25. Dan berarti itu udah makin deket dengan akhir tahun ya. Apa teman-teman udah punya planning apa nih untuk keuangan kalian atau rencana keuangan kalian di tahun depan? Kalau aku sendiri karena masih banyak ya challenge atau tantangan menabung aku yang juga belum selesai. Jadi mungkin di tahun 2025 beberapa savings challenge itu akan terus aku jalanin, akan aku selesaiin. Contohnya si 100 amplop ini, 50, 60, 70, 80, 90, 91.000. Jadi akan terus aku lanjutin sampai selesai goalsnya. Karena memang untuk si 100 amplop ini aku nggak targetin dia harus selesai kapan, karena seperti aku tadi bilang liburan ke Jepangnya juga kita belum tahu kapan. Jadi yang penting kita nabung aja, ngumpulin untuk nanti nambah-nambahin ketika ya kita mau pergi liburan. Oke, berikutnya ini yang mau aku isi untuk nomor 48.000 dan juga 50.000. Ini 50.000 terakhir langsung aku masukin ke sini. I think this is going to be a very short video because I don't have much, karena aku nggak punya banyak anggarannya yang mau aku alokasiin ke dalam binder ini. Tapi aku pengen supaya ketika aku ada uangnya dia langsung aku isi kembali. 10, 20, 30, 35, 37. Oke, wait, aku bingung. 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40, 45, 46, 47, 48. Oke, 48.000 di sini. Ya, jadi tadi aku bilang aku pengen ketika ada uangnya sebisa mungkin aku mengembalikan apa yang sudah aku pakai di sini. Karena kalau kita nggak ngelakuin kayak gitu, nanti lama-lama IOU-nya atau tabungan-tabungannya akan terus depleted, dan
sebenarnya dulu ketika aku ngelakuin cash envelope system ini sering banget, bahkan kayak lebih sering aku jadinya ngambil uang dari binder-binder aku, dan akhirnya semua challenges aku nggak ada yang selesai nggak ada yang selesai tercapai gitu ya sampai ending, dan malah ngebikin aku jadi less motivated, jadi kayak kurang bersemangat untuk ngelakuin cash envelope system ini. Tapi sekarang aku berusaha untuk lebih accountable and lebih responsible dengan pengeluaran aku, dan aku lebih rajin untuk ngelog, baik itu di Google Sheets aku yang memang untuk keuangan ataupun di dalam binder hitam aku, yang mana itu adalah daily tracker aku ya, yang aku bikin lebih dulu. Oke, ini uangnya udah aku masukin semua, dan sekarang seperti yang bisa dilihat untuk 2 halaman terakhir ini udah full diisi. Begitu juga dengan halaman-halaman depannya sekarang udah mulai ada isinya lagi. Senang banget ngeliatnya. Oke, next, sekarang sebelum aku sudahi videonya, kita bisa tandain dulu di sini mana-mana aja yang udah aku isi. Oke, tadi aku isi untuk nomor 97. Oh my god, this neighbor is really loud. Mohon maaf ya kalau kedengeran banget suaranya, karena emang ya kayaknya yang namanya renovasi itu, mau itu hari kerja ataupun itu hari libur, mereka justru terus beroperasi gitu ya, nggak ada liburnya. Jadi ya mungkin akan kedengeran sama teman-teman suaranya. Oke, aku akan isi dulu karena ada beberapa bullets yang harus aku warnain. So let me just make this quick and fast forward for you guys. Oke, sekarang semuanya udah diwarnain dan juga amplop-amplopnya udah diisi. Jadi kertas kecil ini udah bisa aku toss, bisa aku buang aja. Dan ya, jadi seperti yang bisa dilihat sama teman-teman, ini pencapaian aku sampai dengan beberapa minggu sebelum akhir tahun. Emang masih nggak banyak ya, tapi aku cukup bangga karena meskipun ini slow pace, apa maksudnya, aku nggak bisa terlalu sering untuk ngebudgetin ngisi si 100 amplop ini, tapi aku ngerasa bahwa di akhir bulan ini atau di akhir tahun ini atau di bulan Desember ini aku mulai bisa grasp lebih baik dan kayak udah mulai tahu gimana caranya untuk mengisi challenge ini. Oh, suaranya tambah kenceng. Dan salah satu caranya biasanya salah satu caranya di saat aku budgeting, aku selalu isi angka 5.000. Jadi karena itu adalah angka psikologis, mungkin aku ngerasa angka 5.000 itu aku achievable dan gak terlalu banyak makan porsi budgeting aku di minggu itu. Dan nanti realisasinya biasanya nominalnya bisa sedikit aku tambahin, jadi dia gak di 5.000 karena mungkin ada sisa-sisa dari uang mingguan aku. So yeah, I guess that's it. Ini sekarang belum aku tutup karena dia baru aku selesai warnain, takutnya belum kering gitu ya teman-teman. Before I end today's video, I just like to say again thank you. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman yang udah ngikutin perjalanan aku untuk ngelakuin to reach my own financial freedom, tepatnya di tahun 2024 ini, dimana aku mulai lebih sering upload video. Aku mulai banyak upload video tentang budgeting, tentang planning, dan aku ngucapin terima kasih untuk semua yang udah ngikutin perjalanan aku. Semoga tahun 2025 nanti aku bisa makin konsisten dan makin baik dalam semuanya ya. Dan ya, semoga 2025 akan makin banyak lagi konten-konten yang bisa kalian nikmati, baik itu tentang planning, budgeting, reviews, dan mungkin vlog-vlog lainnya. Okay, with that said, once again thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye bye.